Shalom dan selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita sudah memasuki hari terakhir di bulan April ini, Selasa tanggal 30 April 2024. Saya berharap saudara terus dalam pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa agar para pendengar renungan malam, baik jemaat yang saya layani atau siapapun juga yang mendengar renungan ini diberkati dan tetap semangat. Saya berharap semua renungan-renungan yang saya tulis di sepanjang bulan ini, yang saya bagikan dalam renungan malam ini, bisa menguatkan saudara dan menyemangati saudara. Kalau semangat saudara sudah mulai kendor, buka lagi YouTube kami dan dengar lagi renungan-renungan sepanjang bulan April ini. Dan kalau saudara tahu ada orang yang mulai putus asa dan kehilangan semangat, bagikan renungan ini kepada mereka dan forward kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka bisa dikuatkan, diteguhkan, dan menjadi pribadi yang semangat lagi dalam menjalani hari-hari mereka. Biar kita sama-sama menguatkan satu dengan yang lain. Baik, puji Tuhan, pada renungan penyemangat bulan ini yang terakhir saya beri judul Tuhan Sumber Penghiburan, yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 yang berbunyi demikian: Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Wah, haleluya. Ini adalah ayat pembuka Paulus dalam surat yang keduanya kepada jemaat di Korintus. Kita tahu Paulus bersama-sama dengan Timotius melayani di Korintus, dan ia mengingatkan kepada jemaat Korintus untuk siap menderita. Karena penderitaan itu adalah bagian dari hidup orang percaya. Kita bisa menderita karena bencana alam, karena kelalaian orang lain, atau hal-hal lain yang kita tidak mengerti. Kita bisa menderita itu. Karena itu Tuhan mengatakan kalau kita ada dalam kesesakan, biarlah kita dipenuhi dengan penghiburan dari Tuhan sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan sumber penghiburan. Dan Paulus melanjutkan dalam ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Ternyata Paulus, Timotius, dan rekan-rekan pelayanannya pun mengalami penderitaan dalam hidupnya. Jadi bukan berarti hamba-hamba Tuhan itu lepas dari masalah, lepas dari penderitaan. Mereka pun juga sama-sama menderita di dalam hidup di dunia ini. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Coba perhatikan alurnya. Allah, Tuhan sendiri, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Paulus dan rekan-rekan pelayanannya. Kemudian Paulus menguatkan jemaat Korintus yang menderita agar Tuhan juga hiburkan. Kemudian saat orang-orang Korintus dikuatkan, ia bisa menghiburkan orang lain. Sehingga tubuh Kristus saling menguatkan dan meneguhkan. Lalu ayat yang kelima dikatakan apa? Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Wow, ternyata ayat ini dilanjutkan lagi. Penghiburan Paulus dan rekan-rekannya pun diterima dari Kristus yang juga sudah mengalami sengsara berat di kayu salib. Sehingga Kristus bisa menghiburkan Paulus dengan limpahnya. Inilah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu memberikan comfort atau penghiburan kepada kita di segala situasi yang kita hadapi, termasuk situasi yang seburuk apapun dalam hidup kita. Percayalah, hanya Tuhan yang sanggup menghibur kita dengan total, bukan manusia atau hal-hal yang lain. Pada saat kita dihiburkan, kita harus belajar memuji Tuhan. Makanya Paulus menyatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Dan kalau saudara sudah dihibur oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, saudara akan mulai semangat lagi. Lalu saudara lihat teman-teman di sekeliling saudara. Mulai berikan semangat kepada mereka kalau mereka sudah mulai putus asa. Kalau mereka jauh dari Tuhan, bawa mereka untuk dekat kepada Tuhan. Kalau mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, injili mereka agar mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu mereka bisa mengalami
kelahiran baru, dan hidup mereka akan penuh dengan penghiburan yang melimpah-limpah di dalam Kristus, sekalipun masalah persoalan bisa menghimpit hidup mereka. Inilah yang Tuhan mau kita miliki dalam hati kita, sikap hati yang benar terhadap Tuhan kita, yang adalah sumber segala penghiburan, yang mampu menghiburkan dan menguatkan kita. Ya Tuhan yang penuh belas kasihan dan kasih setianya berlimpah dalam hidup kita. Wow, haleluya, kiranya damai sejahtera Kristus dan penghiburannya memenuhi hati kita sepanjang malam sebelum kita tidur dan beristirahat, sehingga besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.